uang sangat penting, apalagi kalau sudah sampai berurusan dengan hal yang di atas individu ya, mengelola uangnya udah bersama-sama, apalagi membentuk sebuah institusi. Pak Arifin pernah nggak sih ketemu kasus yang bikin puyeng? Nanganin konsultasi keuangan yang ribet, pusing, mumet gitu, berbelit-belit. Ya. Bahkan mungkin kasusnya itu soal dipecahkan gitu. Ya ada. Ya. Nah, mengenai sebuah kasus, bukan kasus ya, ada klien kita sebuah perusahaan. Ya. Kalau itu posisinya memang perusahaan yang bagus, mungkin dalam arti tanda kutip bagus. Sehat, keuangannya stabil, kemudian juga pembukuannya rapi, itu akan lebih mudah kita untuk mengolahnya atau mengaplikannya untuk jadi sebuah berkas untuk hari yang bagus ke bank. Tapi ini dari segi pembukuannya, keuangannya maupun juga kacau balau gitu. Jadi untuk harus kita berikan masukan-masukan pos-posnya seperti ini supaya ketika nanti pengajuan ke lembaga keuangan itu bisa lebih mudah bisa dikatakan begitu ya. Tapi itu tadi fungsi kita itu memberikan solusi dalam mereka itu. Kalau memang tidak bisa menggunakan alternatif, kita memberikan alternatif solusi lah. Ini kalau seperti ini bagaimana sebetulnya? Yang jelas ada kasus seperti itu sampai gimana caranya? Tapi kita sebatas memberikan solusi. Nah, solusi kita tentunya solusi yang terbaik buat mereka sampai dia recovery dari segi finance-nya. Jadi kemudian langsung ditangani oleh risiko untuk recovery. Ada beberapa klien gitu yang tadinya terpuruk lah, sampai dia bisa recovery dari awal ini pusing banget, jangan kan dia, saya aja pusing betul ini gimana nih gitu kan. Tapi alhamdulillah dengan solusi yang kita berikan dengan beberapa tips-tipsnya, kuncinya si kliennya itu ya kalau ingin lancar ya solusi yang kita berikan itu didengerin. Kadang ada yang klien itu ngeyel kan, so tahu sendiri gitu, padahal apa yang dia tahu belum tentu. Kolaborasi yang baik buat antara klien dan itu. Karena tugas kita kan sebetulnya ya satu sisi masalah dia selesai, kita kan dapat biasa dapat yang sifatnya ya kebaikan buat dia juga, dan sisi kebaikan buat kita juga kan. Jadi sama-sama saling memberikan manfaatnya. Cuman ada terkadang juga ya itulah macam-macam klien itu, ada yang enak, ada yang tidak enak, ada yang gampang banget, tapi ada sesuatu yang ini enak, mulanya gampang, tapi kadang-kadang asetnya itu yang kurang. Karena kan pengajuan ke lembaga keuangan biasanya itu aset bank itu minimal ya, dari 5C itu kita pasti kalau pernah mendengar namanya 5C ya, ada namanya karakter, capacity, collateral, kemudian dua lagi saya lupa, tapi poin yang terpenting 3 itu kan, karakternya, capacity sama collateral. Mungkin yang 2 itu ada capacity condition sama sebenarnya saya lupa ya. Tapi yang biasanya sih analisis itu atau pembangunan itu yang paling penting ada 3 itu, karakter, capacity, dan collateral. Nah, ada yang kayak itu si karakter bagus, kemudian kapasitasnya ada, di collateralnya nggak ada. Nah, kita bagaimana caranya biar klien kita itu bisa memberikan solusi kerja dia, ada trik-triknya atau tips-tipsnya yang tentu akan bermanfaat buat dia. Satu sisi dia bisa mendapatkan aset, satu sisi dia bisa mendapatkan modal kerja. Karena dari sekarang juga kita memainkan namanya government ada divisi yang sifatnya aset manajemen. Manajemen aset yang tentunya kita berkolaborasi juga dengan lembaga keuangan lain yang tentunya bisa membank atau perbankan yang bagaimana itu juga aset yang tentunya juga tidak, tanda kutip, aset yang tidak ilegal, aset legal secara legalitas. Jadi yang saya tangkap dari
Pak Arifin ya setelah panjang Bapak menjelaskan, nomor satu adalah jangan khawatir, jangan takut untuk menjadi pengusaha. Karena apa? Kalau nanti jadi pengusaha terus perusahaannya ada masalah keuangan, ada Pak Arifin. Jadi itu benar bahwa nyari kerja susah, nyari uang relatif gampang. Karena apa? Karena didukung oleh ya tadi banyak solusi di belakang. Artinya kita nggak usah khawatir dengan hal-hal yang seperti itu, namanya tantangan. Tapi ya kalau bisa tantangannya jangan terbuka juga ya. Iya. Berarti berani ngambil risiko, tapi risikonya bisa dipikir juga gitu ya. Iya. Jangan sampai ketemu sama Pak Rizal, sama Pak Arifin. Kalau ketemu Sama dia nggak ada masalah. kita bermasalah, tapi nggak apa. Kalau bukan ada masalah, jadi jangan takut dengan masalah tetap harus dihadapi karena ada solusinya gitu. Iya, jadi memang terbiasa kita memberanikan diri untuk memiliki jiwa entrepreneur. Karena kalau kita selamanya jadi karyawan, terkadang ya. Jadi kalau jadi karyawan mah batasnya paling ya mindset karyawan gitu ya. Iya, karena kalau mindsetnya jiwa entrepreneur itu merasa memiliki ya. Ada yang karyawan merasa memiliki, tapi sebatas tetap karyawan. Ketika dia sudah berhasil memajukan perusahaan, ada satu kesalahan karena perusahaan mendepak dia tanpa mengingat jasa-jasa dia sebelumnya. Tapi beda kalau kita menjadi entrepreneur kan, kita kapan itu kita mau sendiri uangnya, kita mau bagaimana caranya dan sebagainya. Jadi lebih indah itu menjadi entrepreneur dibandingkan jadi seorang karyawan. Tapi memang tidak semua orang berani untuk melakukan itu. Ya. Karena kan namanya entrepreneur itu Risikonya. nah risikonya belum tentu bulan ini dapat duit, sedangkan kalau kita sudah punya karyawan bagaimana kita menggaji mereka seperti itu. Tapi pada intinya adalah jangan khawatir dengan risiko, jangan khawatir dengan masalah karena semua itu ada solusinya. Ya. Terima kasih Pak Arifin sudah menemani Dapois utama saya yang setiap harinya berkutat dengan Pak Arifin. Ada bintang tamu kita Pak Arifin dari Yang membeli paseng. Oke, ada pemirsa Dapoismu demikian dengan Pak Arifin dari PT Respon Solusi dan sampai ketemu di bincang selanjutnya. Terima kasih Pak Arifin.